forum kita, yaitu Majelis Ilmu Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh Yayasan Islam Al Fauzan. Maka kita masih dalam tema 30 pelajaran tentang puasa Nabi SAW. Kita masuk di poin yang ke-8, bahwasanya arahan Nabi SAW bagi orang yang makan minum karena lupa. Tentang tema arahan atau petunjuk Nabi SAW bagi mereka yang makan dan minum karena lupa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW qala, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahullah wa saqahu, rawahu Saikhon. Saikhon di sini Bukhari dan Muslim. Bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, kalau seseorang itu lupa, kata Nabi SAW, kemudian dia makan dan minum, falyutimma shaumah, maka sempurnakan puasanya, fa inna ma at'amahullah wa saqahu, karena yang ngasih makan itu dan ngasih minum itu Allah, gitu. Nah, wahai hamba-hamba Allah, yang pertama, jika Anda lupa sementara Anda berpuasa, lalu Anda makan, minum, atau Anda melakukan sesuatu dari pembatal-pembatal puasa, pada saat kondisi lupa, maka sempurnakanlah puasa Anda, dikarenakan puasa Anda sah. Jadi orang yang lupa, kemudian makan dan minum, puasanya sah. Dan tidak ada kewajiban apapun atas Anda. Taratannya lupa benar ya, bukan ngelupa. Bedakan antara lupa dan ngelupa. Kemudian, dan apa yang telah Anda makan atau minum, sebagaimana di dalam sebuah hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya dalam keadaan berpuasa lalu saya makan dan minum karena lupa. Maka Rasulullah SAW bersabda, at'amakallah wa saqaka, gitu. Bahwasanya Allah telah memberimu makan dan Allah juga yang memberimu minum. Kemudian yang kedua, fahamilah hukum-hukum puasa agar Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dasar ilmu. Jadi seorang muslim itu kalau nggak tahu hukum, sedangkan dia harus menjalankan ibadahnya, maka dia wajib untuk belajar. Dan pelajarilah apa yang dengannya puasa Anda menjadi sah, dikarenakan hal ini wajib atas Anda. Wajib ya. Jadi kalau kita harus sholat sehari 5 waktu, maka kita wajib untuk tahu tentang hukum-hukum terkait dengan sholat. Ketika kita wajib puasa setiap tahun, maka kita wajib tahu tentang hukum-hukum tentang puasa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Maka jika Anda tidak mempelajari apa yang dengannya puasa Anda menjadi sah, atau ibadah-ibadah Anda lain seperti sholat dan seterusnya, maka dikhawatirkan kita akan melanggar aturan dan kemudian kita terjerumus dalam dosa yang besar. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jika orang yang berpuasa melakukan sebagian pembatal-pembatal puasa dan keadaannya adalah jahil terhadap hukum, artinya dia nggak tahu bahwa itu adalah pembatal puasa dan dia berkeyakinan itu boleh, maka tidak apa-apa atasnya. Jika orang yang semisal dengan dia juga bodoh tidak tahu akan hal itu. Maksudnya adalah memungkinkan bagi orang lain yang semisal dengannya tidak tahu akan masalah itu. Jadi misalnya kayak kasus bekam sama donor darah gitu. Nah, ada sebagian ulama yang mengharamkan atau menganggap itu batal. Ada sebagian ulama yang kemudian membolehkan buat orang yang berpuasa. Maka ketika kita kemudian ya memilih pendapat yang membolehkan karena ada urgensi, karena ada kepentingan, karena ada keperluan. Misal orang ini kalau nggak dibekam ini mungkin kepalanya pusing, tensinya naik gitu kan. Maka dia harus bekam gitu kan. Nah, maka sekiranya itu di mata Allah yang benar adalah yang batal, tapi kemudian dia memilih pendapat yang tidak membatalkan, maka insya Allah puasanya tetap sah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang keempat, jika Anda melihat seorang yang sedang berpuasa makan atau minum atau melakukan sebagian dari pembatal-pembatal puasa, maka berdirilah untuk mengingatkannya dan katakan kepadanya, hati-hati engkau sedang puasa. Jadi kita wajib mengingatkan orang yang lupa dalam puasa ya. Dan ini adalah wajib bagi kita dan termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Kemudian wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Wattaqullah innallaha sadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksanya. Dan tidak boleh mendiamkan saudara kita yang lupa, kecuali jika Anda mengetahui bahwa dia termasuk orang yang diberikan udzur untuk enggak berpuasa, seperti orang yang sakit, safar, haid, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Yang kelima, boleh bagi Anda, wahai orang-orang yang sedang puasa, untuk mandi dan mendinginkan badan dengan air. Boleh juga bagi Anda untuk berkumur
Jika air ludah Anda kering, boleh. Tapi air kumurnya jangan diminum. Boleh juga bagi Anda untuk membasahi sepercak kain dengan air, lalu diletakkan di badan atau kepala kita. Boleh untuk meringankan dari rasa panas. Boleh bagi Anda untuk duduk di AC, bahkan berusaha untuk santai pada puasa Anda dan jangan memberatkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang memberatkan. Yang keenam, jika Anda adalah seorang karyawan atau Anda memiliki pekerjaan yang darinya Anda mengambil upah, maka bertakwalah kepada Allah di dalamnya dan berhati-hati dari perkara sebagai berikut. Yang pertama, bersemangatlah untuk memenuhi jadwal kerja dengan sebenarnya dan janganlah Anda terlambat dengan alasan bahwa Anda puasa dan ketahuilah bahwa Anda akan ditanya tentang pekerjaan itu di hari kiamat. Jadi kalau kita nanti kerja, kalian nanti kerja gitu kan, walaupun puasa ya tetap harus masuk, nggak boleh bolos gitu. Kemudian selanjutnya, bersemangatlah untuk menyelesaikan segala pekerjaan yang diberikan kepada kamu dan lakukanlah pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi nanti kalau kamu jadi guru misal gitu ya, ya semangat ngajar, semangat gitu. Lapar haus ya dinikmati aja. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudkinahu." Allah Subhanahu wa taala senang jika seorang di antara kalian bekerja, dia melakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi seorang muslim yang baik, puasa itu tetap menjadikannya profesional. Bukan kemudian malas-malesan. Kemudian selanjutnya, jika Anda adalah seorang karyawan atau selainnya dan Anda sedang puasa, maka perlakuanlah manusia dan orang-orang yang datang dengan perlakuan yang baik. Sekalipun jika sebagian mereka memperlakukan Anda dengan buruk dan terhadap mereka, sampaikanlah apa yang disebutkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Asyamu junnah." Puasa itu perisai, fala yarfus wala yajhal. Jangan berkata-kata yang jelek, jangan melakukan perbuatan yang bodoh. Ini mru'un qatalahu, kalau ada kemudian orang yang ngajaknya berantem, nah, ausya tamahu atau ngejek dia, falyakul ini so'imun marrotain, ini so'imun, ini so'imun. Nah, jadi kalau ada, misal kamu nanti jadi pegawai di tempat mana gitu, kemudian ada customer yang aneh-aneh, ada murid yang aneh-aneh gitu kan, maka sabar aja karena kita sedang puasa. Berarti ini nggak puasa boleh ini berantem ya nggak juga gitu kan. Kalau menahan amarah itu bisa lakukan karena ada pintu surga yang namanya kadhiminal ghaidh, menahan marah. Yang ketujuh, tidak ada kesalahan di sisi Anda, wahai seorang muslim, dengan bau mulut Anda jika Anda sedang berpuasa. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Asyamu junnah." Puasa itu perisai, wala yarfus wala yajhal. Jangan berkata yang jelek, yang jorok, yang saru, wala yajhal, dan jangan berbuat yang jelek-jelek, yang bodoh-bodoh. Ini mro'un qatalahu, kalau ada seorang yang kemudian ngajaknya berantem, au syatamahu atau menghinanya, falyakul ini so'im, maka katakanlah aku puasa, marrotain, ini so'im, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad SAW, la khulufu fammi so'im, benar-benar mulut seorang yang berpuasa, adyabu indallahi ta'ala min rihil mis, lebih harum di mata Allah Subhanahu wa taala dari minyak kasturi, minyak yang paling wangi sekalipun. Yatruku ta'amahu wa syarabah. Hal ini dikaruniakan Allah kepada orang-orang yang berpuasa karena dia mau meninggalkan makan dan minumnya, wa syahwatahu min ajli, dan syahwatnya karena aku, asyamuli, puasa itu untukku, wa ana adzi bihi, dan aku yang akan mengganjarnya sendiri, wal hasanatu bi asri amsaliha, dan semua kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat semisalnya. Wallahu taala alam. Yang kedelapan, tidaklah batal puasa dengan mengambil sedikit darah untuk analisis. Tidak batal juga dengan menggunakan obat semprot bagi orang yang penyakit asma. Ya, ini menurut pendapat penulis kitab ini ya gitu. Kalau saya secara pribadi lebih ke arah batal karena itu kan ada cairannya gitu, masuk gitu. Atau obat tetes mata dan telinga. Nah, kalau ini jelas mata sama telinga kan nggak ada kaitannya sama tenggorokan. Kemudian suntikan yang tidak menyuntik nutrisi. Jarum endoskopi. Endoskopi itu dimasukin untuk ngecek penyakitnya ada di sebelah mana pas operasi. Jarum insulin. Nah, kalau insulin ini masuk nutrisi ini, karena ini obat gula gitu. Jadi kalau disontek ya harusnya ini batal. Gitu. Tapi beliau malah berpendapat nggak batal. Jadi jarum insulin sama di depannya ini suntikan yang tidak menyuntik nutrisi. Insulin itu masuk nutrisi. Gitu. Nah, artinya di sini apa kontradiksi sebenarnya. Jadi kalau jarum suntikan selain nyuntik nutrisi ini nggak boleh membatalkan puasa, kok insulin dibolehkan? Ini sebenarnya bertentangan. Kemudian yang selanjutnya adalah obat-obat secara anal. Nah, ini nanti di apa namanya? Di kitab yang lain tuh kalau dimasukkan ke dubur itu batal. Atau dimasukkan ke vagina. Nah, kalau vagina kan nggak ada kaitannya sama pencernaan. Nah, ini mungkin masih
masih bisa diterima lah. Tapi kalau yang lewat dubur, ini kan masih terkait dengan pencernaan ini. Maka ini semua tidak membatalkan puasa buat orang yang berpuasa. Jadi di sini ada beberapa khilafiyah ya di sini. Ya. Wallahu ta'ala alam. Yang kesembilan, petunjuk Nabi SAW ketika mendapati subuh dalam keadaan junub. An Urwah wa Abi Bakar radhiyallahu anhuma, dari Urwah dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma, anna Aisyah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW yudrikuhul fajar, ya, menyongsong fajar sampai di waktu fajar fi Ramadan, pada bulan Ramadan, min ghairi hulmin, gitu. Bukan karena mimpi basah, artinya dalam keadaan junub tapi enggak karena mimpi basah. Fayastaghsilu wa yasum, dan kemudian beliau mandi dan berpuasa. Jadi udah adzan, Nabi itu posisi junub, tapi junubnya bukan karena mimpi basah alias karena berhubungan dengan ibunda kaum muslimin, nah, maka beliau tidak membatalkan puasa, artinya tetap puasa kemudian mandi. Ya, nah iso ya segera ya kayak Nabi SAW gini, karena kan harus sholat subuh gitu. Jangan kemudian mentang-mentang puasanya sah gitu kan, mandinya nanti jam 6 gitu. Ini salah ya kayak gitu. Nanti waktu subuhnya hilang. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Termasuk wanita haid gitu. Jadi kemudian kalau pas kita merasa kok mendekati subuh ini kayaknya udah mau selesai gitu kan, ya jangan sahur aja gitu. Begitu kemudian adzan subuh dicek benar-benar nggak ada, ya berarti langsung aja lanjutkan puasa gitu. Tapi ya segera mandi, jangan nanti-nanti gitu loh. Harus masak dulu lah, ngepel dulu, ini dulu, akhirnya nanti jam 6 belum mandi malah lewat sholat subuhnya. Wahai hamba Allah, yang pertama, jika seorang laki-laki dan wanita di waktu subuh dalam keadaan junub, maka ia tidak membahayakan puasanya, bahkan puasanya masih sah, lalu dia mandi, kemudian puasa. Akan tetapi hubungan suami istri tersebut dilakukan di malamnya, artinya sebelum fajar, dan nggak boleh dilakukan di siang harinya bagi orang-orang yang berpuasa wajib. Loh, berarti kalau berpuasa sunnah boleh ning batal puasanya ya. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh, karena dia harus kemudian melanjutkan puasanya sampai selesai. Kemudian yang kedua, boleh bagi seorang wanita dan laki-laki, dalam hal ini suami istri, melakukan hubungan suami istri di waktu malam, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan bagi keduanya dalam firman-Nya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 187, "Ukhilla lakum lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum." Dihalalkan buat kamu menggauli istri-istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian buat kamu, kamu pakaian buat mereka. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Artinya Allah tahu gitu loh, kalau siang kamu sudah ngempet, malam-malam ya kamu nggak mungkin ngempet gitu kan, ya sudah gitu kan. Allah membolehkan. Fal'ana, maka sekarang basyiruhunna wa batagu ma kataballahu lakum, maka gaulirah mereka dan carilah apa yang kemudian Allah tetapkan buat kamu. Nah, ini tafsirnya yang lalu pernah kita bahas, yaitu mungkin ini adalah anak, mungkin ini maksudnya adalah jima itu sendiri. Wa kulu wasrobu, dan makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul haidul abyadu minal haidil aswad, sampai kemudian nampak benang putih dari benang hitam. Artinya yang putih kalau gelap jadi hitam, maka ketika itu sudah nampak putih, berarti itu benar-benar fajar. Yang kedua udah ada minal fajar, summa atimus siyam ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Kemudian yang ketiga, jika seorang laki-laki dan wanita mimpi basah, lalu keluar mani atau tidak keluar mani, dan mimpi basah itu terjadi di siang hari, maka puasanya sah. Hal itu tidak membahayakan puasanya sedikit pun, maka hendaknya ia menyempurnakan puasa. Sekali lagi, mimpi ya, mimpi, bukan ngayal, bukan nonton film porno ya, ngimpi ya. Jadi kalau emang tidur ngimpi ya, ada sesuatu yang basah, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kemudian ngayal, kemudian nonton, bahkan mohon maaf sampai megang-megang gitu kan, walaupun punyanya sendiri, nah, kalau sampai ada sesuatu yang keluar maka puasanya batal. Yang keempat, wahai orang-orang yang berpuasa, menjauhlah dari perkara-perkara yang menimbulkan syahwat, maka janganlah Anda berbicara dengan istri dengan pembicaraan yang membangkitkan syahwat. Jadi nek punya istri, punya suami, apalagi manten baru, ya ngomongnya ngomong-ngomong yang umum aja, ngomong soal nanti masak apa, makan apa, ngomong apa namanya, kabar keluarga, kabar bapak ibunya seperti apa, nggak usah ngomong yang nyerempet-nyerempet.
Demikian juga seorang istri terhadap suaminya juga jangan ngomong yang nyerempet-nyerempet, dikarenakan pembicaraan ini dikhawatirkan bisa menghantarkan kepada keluarnya syahwat hingga pahala puasa bisa menjadi lemah dan bahkan malah batal. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda bahwasanya qala Allah Ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal ibnu Adam itu untuknya kecuali puasa, fa innahu li, karena itu buat aku, wa ana adzzi bihi, dan aku yang akan mengganjarnya. Asyamu junnah, puasa itu adalah perisai, wa idza kana yasumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yadkhab, maka kalau seorang di antara kamu itu berpuasa, maka jangan ngomong-ngomong yang jorok, ngomong-ngomong yang nyerempet-nyerempet urusan seksual, wala yashab, dan jangan ribut, jangan cekcok, jangan berantem. Fa insa bahu ahadun, kalau ada orang yang menghinanya, mencelanya, au qatalahu, atau ngajak berantem, falyakul innimruun shaim, katakan aku ini seorang yang sedang puasa, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Rob yang menggenggam jiwa Muhammad di tangannya, lahulufu famis shaim adyabu indallahi min rihil mis, sesungguhnya benar-benar mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi. Lis-shaimi farhatani, buat orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yafrohuma, yang dia akan bergembira karena dua hal itu. Yang pertama, idza aftara fariha, pas masuk waktu buka dia bergembira, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih, dan ketika dia bertemu dengan Robnya dia bergembira karena mendapati pahala puasa itu menyebabkan dia bisa ketemu dengan Robnya. Alhamdulillah. Yang kelima, wahai orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, jauhilah pandangan kepada gambar-gambar yang menginginkan syahwat, sama saja apakah itu di majalah, koran, TV, demi menjaga puasa Anda. Kalau sekarang yoning medsos gitu kan. Dikarenakan hal itu termasuk perbuatan rofas, dan ambillah wasiat beliau SAW, wala yarfus, jangan berbuat rofas, ngomong yang jorok, nonton yang jorok gitu kan. Jorok di sini bukan berarti kotor, bukan ya. Tontonannya mungkin yang ditonton nggak kotor tapi porno gitu. Yang keenam, wahai orang-orang yang berpuasa, menjauhlah dari berkeliaran di pasar-pasar yang di dalamnya terdapat kaum wanita, karena hal itu termasuk perkara yang menginginkan syahwat demi menjaga puasa Anda. Berarti ngabuburit di jalan-jalan, lanang wedok ngumpul, termasuk bukber, kalau emang di situ isinya nggak berfaedah ya nggak usah berangkat itu. Dan wahai wanita, menjauhlah dari banyak keluar rumah menuju pasar-pasar yang di dalam terhadap kaum laki-laki. Jadi kepada laki-laki diingatkan banyak jangan dekat-dekat pada kaum wanita, pada kaum wanita diingatkan jangan terlalu dekat-dekat sama kaum laki-laki, yang itu termasuk perkara yang menginginkan syahwat. Dan jagalah puasa Anda, dan bertakwalah kepada Allah, dan bertakwalah kepada Allah, dan bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Beliau sampai mengingatkan 3 kali. Kemudian yang ketujuh, jika Anda, wahai orang-orang yang berpuasa, hendak berbicara dengan seorang wanita di telepon, HP, dan semisalnya, maka berbicaralah dengan pembicaraan, maka perhatikanlah pembicaraan Anda, dan hendaknya tidak ada pada pembicaraan itu perkara-perkara yang menginginkan syahwat, dan menikmati suaranya. Artinya kalau wanita itu nelpon laki-laki, jangan suaranya mendayu-dayu. Ngomong biasa wae, yang laki-laki juga gitu kan. Gak usah kemudian mendayu-dayu. Demikian juga Anda, wahai wanita yang sedang puasa, maka janganlah Anda dalam ucapan Anda atau dalam Anda mendengarkan suara laki-laki, perlezatan dengan suaranya, atau perendahan suara bersamanya gitu kan. Nelponnya sampai mendayu-dayu gitu kan. Nah, kenapa? Dikarenakan semua itu adalah rofas, sementara Nabi SAW bersabda, maka janganlah Anda berbuat rofas. Wallahu ta'ala alam. Ke-10, arahan Nabi SAW untuk menjaga pahala puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Quran surat Muhammad ayat 33. Ya, orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusak pahala amalanmu. Kemudian Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zur wal amali bih falaisa lillahi hajah fi ayyata at'amahu wa syarabah. Barang siapa yang kemudian tidak bisa meninggalkan perkara dusta, maka Allah tidak ada kebutuhan padanya dia meninggalkan makan dan minumnya. Wahai hamba Allah yang dirahmati Allah, yang pertama, jagalah pahala puasa Anda dengan penjagaan yang sempurna, yaitu jangan berkata yang dusta, berkatalah yang jujur, berbuatlah yang bermanfaat, jangan melakukan hal-hal yang tercela. Karena Nabi SAW tidak
mengatakan bahwasanya Allah tidak butuh kepada puasa kita ketika kita tidak meninggalkan perkara-perkara itu. Kemudian yang kedua, jauhilah majelis-majelis yang kemudian isinya tidak bermutu seperti majelis-majelis basa-basi, kemudian majelis-majelis ghibah, majelis-majelis dosa. Kemudian yang ketiga, janganlah juga menulis kecuali ucapan-ucapan yang baik. Jangan kemudian komentar di medsos kecuali komentar-komentar yang baik. Jangan kemudian melakukan atau berbuat yang jelek-jelek dengan tulisan kita. Kemudian yang keempat, bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang menulis di surat kabar, di majalah, di jurnal, website, seminar-seminar. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak berguna, jangan menyuruh orang kecuali hal-hal yang bermanfaat. Bertobatlah kepada Allah dan berhentilah dari semua keburukan itu di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza kana awwalul lailah min Ramadan sufidat sayatin wa maradatus jin." Jika awal pertama bulan Ramadan malam harinya, maka setan-setan dan kejahatan bangsa jin itu dibelenggu. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka itu ditutup, falam yuftah minha babun, dan tidak dibuka satupun pintu itu. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga, falam yughlaq minha babun, dan enggak ada yang dikunci satupun. Wa nada munadi, dan kemudian ada penyeru yang mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang berbuat baik, mencari kebaikan, maka majulah, terimalah. Wa ya baghiya syarr, wahai orang-orang yang berbuat jelek, aksir, kurangilah, hentikanlah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam. Jadi rugi kalau kemudian kita menghiasi hari-hari kita dengan hal-hal yang sia-sia. Kemudian yang kelima, wahai laki-laki dan perempuan yang berpuasa, janganlah salah seorang di antara kalian melakukan satu amalan pun hingga dia memikirkan apakah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jika boleh maka dia kerjakan, maka jika amal itu yang diharamkan maka jangan dikerjakan. Jadi kita harus ngecek ini mau ngapain nih? Mau nipu orang, boleh enggak? Haram enggak itu? Mau merusak puasa enggak? Oh, kalau merusak hentikan. Kalau kemudian enggak, ya maka lanjutkan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal yang baik dan meninggalkan yang haram. Nabi SAW mengingatkan, man lam yada' qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang kemudian tidak meninggalkan perkataan zur dan perbuatan zur, maka Allah enggak butuh dengan puasanya. Yang keenam, berhati-hatilah dari berbagai perbuatan yang bodoh dan rendah terhadap manusia, kepada keluarga, kepada teman, handetolan, dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, man lam yada' qaula zur wal amala bih wal jahl. Jadi ada kata-kata jahil. Maka semua perbuatan-perbuatan bodoh, ya ketika kita lakukan di puasa, maka Allah mengingatkan, falaisa lillahi hajah. Allah enggak butuh gitu kan. Ayyada atau amahu wa syarabah. Dia meninggalkan makan dan minumnya. Kemudian yang ketujuh, hindarilah teriakan-teriakan, ribut-ribut, pertengkaran dengan batil, agar puasa kita juga tidak batal, karena tidak berkurang pahalanya. Karena Nabi SAW bersabda, wa idza kana yasumu shaumi ahadikum fala yarfus yauma idin wala yaskhab fa in syabahu ahadun au qatalu falyaqul inni mru'un shaim. Maka jika ada pada hari puasa salah seorang di antara kalian, ya maka jangan ribut, jangan berbuat rofas, jangan berantem, jangan rusuh, jangan tawuran. Maka jika ada seorang yang mencelanya atau memeranginya, ngajak gelut, maka hendaknya dikatakan, sesungguhnya aku ini orang yang berpuasa. Maka jika seorang mencela dan mencaci kita, maka kita katakan, aku orang yang berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kita akhiri layarnya. Jika ada pertanyaan, silakan dikirimkan kolom chat. Kita lihat ada nggak pertanyaan. Baik, pertanyaan. Oh, ini Japri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, jika ada korban penipuan lewat splatter dari Shopee yang tanpa sadar tiba-tiba ada tagihan yang dibebankan kepada pemilik akun, sedangkan pemilik akun tersebut tidak menggunakannya karena telah menjadi korban penipuan. Pertanyaannya, apakah hukumnya jika tagihan tersebut tidak dibayar? Enggak apa-apa ya, karena itu bukan kita pelakunya. Cuman yang perlu dicek, ya nanti konsekuensi hukum positifnya seperti apa gitu. Hukum positif itu artinya yang terjadi sama kita, kalau kita nggak bayar itu nanti seperti apa, itu yang perlu dicek. Jangan sampai kemudian nanti kita, istilahnya apa ya, bisa lari dari ini. Kalau secara syar'i nggak kita bayar nggak apa-apa, bukan kita yang pakai gitu kan. Tapi ya itu tadi loh, kita harus
juga mencari info nanti konsekuensi hukum positifnya seperti apa. Karena takutnya nanti kita secara syar'i berpegangan kita nggak bayar, terus kemudian nanti secara hukum positif kita tetap dipermasalahkan di kepolisian. Nah, kita harus mempunyai bukti kalau kita emang nggak melakukan itu, gitu. Sehingga nanti kalau kalau pada akhirnya harus berurusan dengan hukum, kita juga nggak apa namanya nggak terpatahkan oleh argumen-argumen pihak ini apa namanya pihak marketplace ini gitu kan. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita diskusikan atau kita sampaikan. Nggak ada lagi kita pertanyaan. Masa enggak? Tumben nggak ngirim gitu kan. Maka ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.